Tepat di tengah kota Jakarta, tersembunyi sebuah tempat pemakaman umum, TPU, yang dikenal sebagai TPU Jeruk Purut. Namun, keberadaannya tidak hanya dikenal karena sebagai pemakaman biasa. TPU Jeruk Purut juga menjadi tempat angker yang dipercaya dihuni oleh hantu-hantu misterius. Pada tahun 1986, terdengar cerita menyeramkan tentang sosok hantu di TPU Jeruk Purut. Konon, ada seorang pastor tanpa kepala yang sering terlihat melintas di antara makam-makam. Seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang hilang, mungkin makamnya sendiri. Cerita tentang hantu pastor tanpa kepala ini menyebar dengan cepat di kalangan penduduk sekitar. Mereka yang berani mencoba untuk mengunjungi TPU Jeruk Purut pada malam hari seringkali merasakan kehadiran yang tak kasat mata dan mendengar suara-suara aneh di tengah kegelapan. Namun, yang paling menarik dari cerita ini adalah kabar bahwa hantu pastor tersebut hanya akan muncul jika ada orang yang datang ke TPU Jeruk Purut dengan jumlah ganjil. Orang-orang menjadi penasaran dan mulai mencoba untuk menguji kebenaran mitos tersebut. Salah satu dari mereka adalah seorang remaja pemberani bernama Dika, yang tertarik dengan hal-hal gaib dan tidak takut untuk mengeksplorasi keberadaan hantu-hantu. Dengan penuh rasa ingin tahu, Dika memutuskan untuk mengunjungi TPU Jeruk Purut pada malam Jumat dengan dua temannya. Ketika mereka tiba di TPU pada malam yang gelap, suasana sekitar terasa mencekam dan hening. Dika dan kedua temannya mencari-cari tanda-tanda keberadaan hantu pastor tanpa kepala, dengan hati-hati berjalan di antara barisan makam yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sesosok bayangan yang menyerupai seorang pastor, namun tanpa kepala, melintas di antara makam-makam yang sunyi. Ketiga remaja itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak, namun ketertarikan mereka terhadap misteri itu membawa mereka mendekatinya. Semakin dekat, mereka melihat pastor tersebut berdiri di depan sebuah makam yang terbengkalai, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Suasana menjadi semakin mencekam ketika mereka merasakan kehadiran yang tidak kasat mata semakin mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, dengan suara serak, hantu pastor itu berbicara, "Siapa yang datang ke sini pada malam Jumat dengan jumlah ganjil?" Dengan rasa takut namun tetap berani, Dika menjawab, "Kami datang untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui siapa sebenarnya Anda dan apa yang Anda cari di sini." Hantu pastor itu pun menjawab, "Kalian telah mencapai batas kegelapan ini. Tetapi ingatlah, kebenaran seringkali lebih menakutkan daripada yang bisa kalian bayangkan." Tanpa menunggu lebih lama, hantu pastor itu lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan Dika dan teman-temannya dengan rasa takut yang mendalam. Mereka meninggalkan TPU Jeruk Purut dengan pengalaman yang tak terlupakan. Legenda tentang hantu pastor tanpa kepala di TPU Jeruk Purut terus bermain dalam ingatan mereka. Setelah pengalaman yang menegangkan di TPU Jeruk Purut, Dika dan teman-temannya kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang masih dipenuhi oleh ketegangan dan rasa penasaran. Mereka merenungkan semua yang mereka lihat dan dengar di malam itu, memikirkan makna dari pertemuan mereka dengan hantu pastor tanpa kepala. Namun, setelah malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi pada mereka. Dika seringkali merasakan kehadiran yang sosok tak kasat mata di sekitarnya, terutama pada malam hari ketika ia sedang sendirian di kamar tidurnya. Temannya, Rio, juga mulai mengalami mimpi buruk yang menakutkan, di mana ia melihat bayangan hantu pastor tanpa kepala yang menghantui dirinya. Ketakutan mulai menyelimuti Dika dan teman-temannya, dan mereka sadar bahwa mereka telah mencoba menyentuh dunia yang seharusnya tidak mereka ganggu. Mereka berdiskusi tentang langkah selanjutnya yang harus mereka ambil, dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah TPU Jeruk Purut dan misteri di balik hantu pastor tanpa kepala. Dengan bantuan dari seorang dukun desa yang sakti,
Mereka menemukan bahwa pada tahun 1986, terjadi peristiwa tragis di TPU Jeruk Purut. Seorang pastor yang bekerja di gereja di dekatnya meninggal secara misterius dalam kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan. Tubuhnya ditemukan tanpa kepala di tengah kebun jeruk purut yang lebat, dan hingga saat ini, kepala pastor tersebut tidak pernah ditemukan. Kisah itu membawa pemahaman baru bagi Dika dan teman-temannya. Mereka menyadari bahwa hantu pastor tanpa kepala yang mereka temui mungkin adalah roh pastor yang penasaran tentang kematiannya yang tak wajar. Dengan tekad yang kuat, Dika dan teman-temannya kembali ke TPU Jeruk Purut, kali ini dengan niat yang baik dan untuk meminta maaf kepada roh pastor yang meninggal dengan tak wajar. Di tengah malam yang gelap, mereka menggelar ritual gaib untuk memanggil roh pastor dan memohon maaf atas kelancangan mereka. Tiba-tiba, di tengah ritual itu, mereka merasakan kehadiran sosok hantu tersebut. Hantu pastor tanpa kepala muncul di hadapan mereka. Saat itu juga, hantu pastor tanpa kepala memaafkan mereka dan mengingatkan mereka agar jangan sesekali sombong terhadap makhluk gaib, apalagi menganggap remeh hal yang mereka belum ketahui. Sejak saat itu, TPU Jeruk Purut menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka. Legenda hantu pastor tanpa kepala di TPU Jeruk Purut tetap ada, namun kini masih menjadi cerita yang penuh mistis dan menyeramkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.